Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan lanjut dengan materi Bahasa Inggris kelas 8, Chapter 0, bagian Question Sentences. Bagi adik-adik yang belum sempat mengikuti video-video sebelumnya, bisa lihat di playlist kelas 8 ya, yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, question sentences di sini model-model pertanyaannya adalah bentuk lampau. Ini bisa kita lihat dari kata was, where did, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat dahulu sebelum ke contoh-contoh pertanyaannya ini, kenapa sih ini ada was, kemudian where did, ini maksudnya apa? Adik-adik perlu tahu dahulu ya konsepnya. Penggunaan did, was, where pada simple past tense. Jadi tenses itu ada banyak, ada yang present, kemudian yang past. Nah, yang past atau lampau, ya, ini ada beberapa juga, dan yang kita lihat di sini adalah past simple atau simple past tense. Jadi simple past tense ini adalah bentuk tense yang kita gunakan untuk menceritakan atau menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Nah, dan di situ biasanya ada penggunaan ini, did, kemudian was, dan were. Kita akan lihat satu-satu. Kita lihat was dulu. Was adalah bentuk lampau dari kata kerja to be, is, am untuk subjek I, he, she, it. Contoh kalimatnya, I was happy yesterday. Jadi kalau kalimat presentnya I am happy today, nah kalau yang lampau, I was happy yesterday. She was at the party last night. Kemudian yang were adalah bentuk lampau dari kata kerja to be, are untuk subjek you, we, they. Nanti summary-nya atau ringkasannya ada di penjelasan akhir. Kita lihat contohnya dulu. You were late for the meeting. You were late for the meeting. They were excited about the trip. They were excited about the trip. Kemudian did digunakan sebagai bentuk lampau dari kata kerja to do atau do dan does. Di video sebelumnya kita sudah belajar itu ya, ada latihan do dan does. Nah, itu bentuk present, bentuk sekarang. Nah, did ini adalah bentuk lampaunya. Dan do dan did ini biasanya digunakan dalam kalimat tanya, interrogatif, dan kalimat negatif untuk semua subjek. Jadi tidak ada pengecualian seperti was dan were yang tadi. Jadi untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, ya, ini semuanya sama. I, you, he, she, it, we, they. Nah, contoh di sini. Did you finish your homework? He did not attend the meeting. He did not attend the meeting. Nah, ini ringkasannya. Subjek I, bentuk saat ini, bentuk sekarangnya am, kalau bentuk lampaunya was. He, she, it, bentuk sekarangnya is, bentuk lampaunya sama ya, was. You, we, they, bentuk sekarang are, bentuk lampaunya were. Sementara kalau did itu bentuk sekarangnya do or does, bentuk lampaunya did. Yang membedakan mereka adalah kita menggunakan did, do, atau does yang tadi ketika dalam satu kalimat itu ada menjelaskan suatu tindakan atau aksi. Sementara kita menggunakan was atau were, atau yang bentuknya ini ya, present, ini kita gunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau sifat pada subjek kalimat. Contoh, she is smart. He is young. Kita akan lihat contoh-contoh lainnya di penjelasan selanjutnya. Sekarang kita lihat di sini question sentences-nya.
Was Pipit happy to stay here? Was Pipit happy to stay here? Berarti apakah Pipit senang tinggal di sini? Artinya sekarang dia sudah tidak tinggal di situ. Karena ini was bentuk lampau. Jadi apakah kemarin gitu ya? Bisa aja ini stay-nya kemarin atau minggu lalu, intinya udah lampau. Jadi dia nanya, apakah Pipit senang tinggal di sini? Seperti itu. Were they happy to study English? Apakah mereka senang belajar bahasa Inggris? Bukan sekarang, tapi lampau ya. Were you late for school? Apa kamu terlambat datang ke sekolah? Ini misalnya, kamu ke sekolah, kemudian mamamu nanya, tadi kamu ke sekolah terlambat atau tidak? Nah, jadi itu pakai were you late for school, bukan are you late for school. Did Galang go to the grocery store yesterday? Nah, ini kenapa dia pakai did bukan were, karena di sini did Galang go. Nah, ini ada kata go di sini, kata kerja go. Did Galang go to the grocery store yesterday? Did Andre play video games? Did Made forget to bring the paper? Did Made and Siti finish the task? Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada yang namanya subject-verb agreement. Subject-verb agreement adalah perubahan yang terjadi pada kata kerja atau verb sesuai dengan keadaan subjek dari kalimat. Apakah singular, tunggal, atau plural, jamak. Dalam pola kalimat present tense, kalian harus menambahkan s atau is pada akhir kata kerja yang subjeknya singular, tunggal, seperti he, she, dan it. Perhatikan contoh di bawah ini. Andre plays online games. Kita lihat di sini Andre plays. Jadi bukan Andre play, tapi Andre plays online games. Jadi di kata kerja yang subjeknya ini tunggal, satu orang, ini kita tambahkan huruf S ya, seperti penjelasannya tadi huruf S atau IS kalau kata kerjanya berakhiran dengan double consonant atau huruf vowel. Ini kita akan lihat selanjutnya. Nah, contoh yang ini, Bu Ayu teaches. Nah, ini dia tambahkan E dan S di sini ya, bukan S aja. Kenapa? Karena dua huruf yang di depan ini C dan H. Jadi tidak bisa kita tulis Bu Ayu teaches pakai S langsung gitu, enggak, tapi tambahkan E dan S di belakangnya supaya memudahkan pengucapan. Jadi Bu Ayu teaches every day. Ibu Posma cleans her house every week. Nah, ini cleans. Cukup tambahkan S saja, tidak pakai IS karena ini di depan huruf N, A. Clean, A-N-S. Oke? They work in group. Nah, ini tidak perlu tambahkan huruf S karena subjeknya adalah they. Subjek plural atau jamak. Galang and Andre help the librarian every Thursday. Galang and Andre help. Ini tidak pakai S juga karena subjeknya Galang and Andre. Ada lebih dari satu orang. You walk to school every day. Ya, ini memang satu orang, tapi dia bukan orang ketiga ya, seperti Andre, Bu Ayu, he, she, seperti penjelasan di atas ini. Jadi kalau you, ini tetap kata kerjanya dasar seperti ini. Jadi kesimpulannya bisa adik-adik lihat di bawah ini, kalau subjeknya I, you, we, they, itu tidak perlu kita tambahkan S atau IS di belakang kata kerjanya. Tapi kalau subjeknya he, she, it, yang mana ada nama orang tunggal di situ, atau juga nama benda, tempat yang tunggal, maka itu ditambahkan S atau IS di belakang kata kerjanya. Nah, yang berikut ini adalah sentence structure. Nah, ini adalah
perbedaannya tadi kenapa, kapan kita menggunakan am is are, terus kapan menggunakan do, does, seperti itu ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Verbal sentence atau kalimat verbal adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau aksi. Contoh, she studies English. Nah, ini ada verbal sentence. Kata studies dalam kalimat tersebut menunjukkan satu tindakan atau aksi belajar yang dilakukan oleh she. Ada aksi yang dilakukan dalam kalimat ini. Oke, nah yang berikut, nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau sifat pada subjek kalimat. Nah, ini nominal sentence yang perlu menggunakan to be, am, is, are, atau bentuk lampaunya tadi was, were, gitu ya. Contoh di sini, she is clever. She is clever. Ini perlu ada to be di sini. Tidak bisa dia berdiri sendiri, she clever. Gitu. Perhatikan contoh di bawah ini. Monita studies the English language. Galang, Andre, and Monita speak English fluently. We read the book at the library last week. Made eats sate every day. Nah, ini kita bisa lihat ada verbal sentences, ada kalimat kata kerja yang action sifatnya ya. Ini, kemudian ini. Oke. Nah, sekarang nominal sentences kita lihat contohnya. Monita is a clever student. Is a clever student. Galang, Andre, and Made are diligent students. We are at school right now. We are at school right now. Siti was tired after the sport subject. I was at the hospital last month. Nah, sekarang kita lihat di sini ada latihan. Kita coba isi kata kerja mana yang cocok sesuai dengan subjeknya yang ada di sini. Nomor 1, the dog blank bark or barks loudly every night. Ya, jadi ini yang tepat adalah barks. My brother and I blank go or goes to the park on weekends. My brother and I go. She blank study or studies Spanish in her free time. She studies. The students blank play or play soccer during recess. The students play. John blank eat or eats breakfast every morning. John eats. The flowers in the garden blank bloom or blooms beautifully in spring. The flowers in the garden bloom. The cat and the dog blank chase or chases each other around the house. The cat and the dog chase each other around the house. Oke, jadi seperti itu latihannya. Yang berikut ini adalah irregular verbs. Jadi irregular verbs secara sederhana dapat dipahami sebagai kata kerja yang tidak beraturan. Jadi maksudnya di sini dia kata kerja, tapi bentuknya itu antara bentuk satu dan lain itu berbeda. Tidak beraturan di sini artinya adalah tidak mengikuti kaidah umum perubahan bentuk kata kerja dari base form menjadi bentuk kata kerja lampau atau past form dan seterusnya. Jadi kalau kalimat present umpama kata do. Nah, kata do itu bentuk lampaunya kan did ya. Kita udah bahas di video sebelumnya. Do itu lampaunya did. Nah, itu adalah perubahan yang tidak beraturan. Kalau perubahan yang beraturan itu seperti yang di tabel ini ya, biasanya akhirannya ed. Gini, close menjadi closed, learn menjadi learned, gitu ya. Kita akan lihat satu-satu. Oke,
Nah, sekarang coba kita lihat di sini bandingkan antara bentuk irregular verbs dan regular verbs. Irregular verbs di sini base form bentuk dasarnya ya ada di bawahnya, kemudian past form ini yang digunakan untuk simple past tense ya. Nah, sekarang kita lihat become menjadi became, bring brought, build built, drink drank, eat ate, fall fell, fly flew, give gave, know knew, write wrote. Bentuk regularnya, bentuk yang beraturan perubahannya close closed, cry cried, drop dropped, fix fixed, listen listened, open opened, stop stopped, study studied, talk talked, walk walked. Nah, sekarang kita ada latihan di sini. Kita cocokkan ya bentuk pertama, base form, dan bentuk past-nya. Oke, ini bisa random ya, tidak perlu berurutan. Kita coba mulai dari share dulu. Share, bentuk keduanya. Shared. Share, shared. Kemudian meet, met. Lalu decrease, decreased. Decrease ini menurun. Get, got. Tell, told. Have, had. Send, sent. Do, masih ingat yang tadi? Do, did. Is, was. Pay, paid. Say, said. Increase, increased. Could, can. Oke, jadi seperti ini listnya. Nah, pasti adik-adik ada yang bertanya, nah bagaimana saya mengetahui, kan bahasa Inggris banyak kata kerjanya. Bagaimana saya bisa mengetahui semua itu? Pertama, kalau adik-adik punya kamus yang fisik itu biasanya ada daftar kata kerja yang regular atau irregular. Bisa lihat di situ. Atau yang kedua, bisa lihat kamus online. Atau yang ketiga, browsing aja di Google. Cari umpama untuk kedua kata tell, nanti dia akan muncul listnya. Bahkan ada website khusus untuk itu. Nanti kakak share website untuk mengecek regular dan regular verbs di description box. Oke? Nah, yang berikut ini adalah materi tambahan tentang transition signals. Jadi ini digunakan saat kalau kita berbicara, kita butuh kata-kata ini ya untuk menyambung kalimat agar memudahkan pendengar atau pembaca memahami apa yang kita sampaikan. Contoh di sini ada and, kemudian but, or, however, in contrast, because, so, for example. Lalu yang berikut ini adalah antonyms ya, lawan kata. Contoh di sini listnya big, small, cheap, expensive, clean, dirty, cool, warm, day, night, easy, difficult atau hard, give, receive, heavy, light, high, low, liquid, solid, noisy, quiet, panic, calm,
remember, forget, short, tall. Lalu yang berikut ini bagian K, adjectives to describe personality traits. Jadi kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan soal kepribadian ya, watak atau ciri-ciri kepribadian seseorang. Yang pertama, adventurous, petualang. Bold, berani. Brave, berani juga. Bright, cerdas. Jadi bright itu selain terang atau cerah, ini artinya cerdas. Calm, tenang. Careful, hati-hati. Cheerful, riang. Confident, percaya diri. Energetic, energik. Friendly, ramah. Funny, lucu. Generous, murah hati. Honest, jujur. Kind, baik. Helpful, penolong. Mature, dewasa. Oke, jadi ini bagian terakhir dari chapter 0. Kakak mau coba berikan satu latihan lagi untuk bagian antonimnya ya, yang tadi. Coba kita cocokkan antonim dari kata-kata ini. Quiet, noisy. Low, high. Night, day. Hate, love. Hard, easy. Jadi easy selain difficult yang tadi bisa juga hard. Small, big. Tall, short. Sad, happy. Receive, give. Full, empty. Oke, jadi seperti itu latihannya. Jadi kita sudah sampai di akhir chapter 0 ya. Jadi sekali lagi adik-adik, chapter 0 ini adalah summary atau ringkasan dari beberapa expression atau ungkapan yang sangat penting digunakan untuk chapter-chapter selanjutnya. Seperti itu. Itulah kenapa dalam setiap video yang kakak jelaskan itu berbeda-beda expressionnya, tidak fokus pada satu karena memang chapter 0 ini banyak expressionnya. Oke, semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.